Kita sudah tiba di penghujung tahun 2023, dan tahun ini saya sangat berterima kasih kepada mesin yang menjadi teman bermain utama saya di tahun ini, yaitu Nintendo Switch. Berkat kemampuan fleksibilitas yang dimilikinya, saya bisa tetap menjalankan kegemaran saya, yaitu bermain game, meskipun saya dalam keadaan tidak memiliki banyak waktu di tahun ini. Izinkan saya untuk berbagi list 25 games terbaik yang pernah saya mainkan di Nintendo Switch. Games yang ada di list ini adalah kompilasi dari games-games yang paling memorable menurut saya. Sebelum memulai dengan listnya, saya akan memberikan sedikit disclaimer. Yang pertama, games yang ada di list ini adalah games yang sudah saya mainkan sendiri dan bukan merupakan list berdasarkan review-review yang ada di internet. Jadi harap maklum kalau game-game kesayangan kalian tidak masuk list ini karena kemungkinan memang belum saya mainkan. Kedua, games yang ada di list ini diurutkan secara acak, bukan berdasarkan urutan seberapa bagus game ini. Bagi saya, games yang ada dalam list ini sama bagusnya dan rasanya saya tidak dapat membandingkan games ini satu sama lainnya. Ketiga, games ini tidak mesti eksklusif dirilis di Switch. Games yang masuk dalam list ini banyak yang dirilis di platform PlayStation atau PC, namun saya merasa bahwa games yang ada dalam list ini lebih nyaman jika dimainkan di Nintendo Switch. Keempat, di sini saya membuat list game terbaik yang ada di platform Nintendo Switch, yang artinya games yang ada di sini tidak harus dirilis di tahun 2023. Pokoknya yang penting games ini bisa dimainkan di Nintendo Switch. Dan terakhir, meski judulnya 25 games terbaik, saya tidak benar-benar memasukkan 25 games. Ada beberapa games yang masuk ke dalam satu seri, dan kebetulan seri tersebut menjadi games terbaik saya di Nintendo Switch. Jadi saya menggabungkan games ini menjadi satu agar list ini menjadi sedikit lebih variatif. Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Saya mulai mengenal seri Dragon Quest ini semenjak saya memainkan Dragon Quest IX Sentinels of the Starry Skies, dan semenjak itu saya jadi jatuh cinta dengan seri ini. Game RPG buatan Square Enix ini menurut saya adalah template atau standar dari sebuah games dengan genre JRPG. Setelah memainkan Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, saya merasa bisa mendeskripsikan game JRPG lain dengan membandingkannya dengan Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Contohnya, Persona 5 Royal sebenarnya adalah Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition yang dibalut dengan nuansa anak sekolahan. Final Fantasy XVI adalah Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition yang budgetnya lebih ke storytelling dan cutscene ketimbang gameplay. Dan Xenoblade Chronicles adalah Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition dengan elemen fantasi yang lebih tinggi dan menggunakan sistem battle turn-based yang sedikit dimodif seperti action. Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition memiliki seluruh elemen yang menjadi checklist game JRPG yang bagus. Jalan cerita yang menarik, mekanik battle yang terlihat sederhana namun kompleks, kustomisasi karakter yang membuat pemainnya bisa membentuk party yang diinginkan, adanya proses pembuatan item dengan menggunakan item-item yang diperoleh dari side quest, dan side questnya sendiri yang semakin mengeksplorasi lore dari dunia yang ada, membuat games ini masuk ke dalam jajaran dari games Nintendo Switch terbaik. The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild sepertinya tidak menjadi perdebatan lagi ya, karena game ini berhasil memberikan gameplay permainan open world yang seru dan dunianya terasa ramai dan memiliki berbagai gameplay kecil yang jika digabungkan menjadi seru. Game ini tetap terasa fresh padahal di tahun 2017 banyak sekali game-game yang bertema open world. Kenapa bukan sequelnya The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Saya minta maaf karena sampai saat ini saya belum memainkan game itu, padahal saya sudah membeli kasetnya sejak bulan Mei. Hal ini karena tahun 2023 backlog saya masih banyak dan saya rasa lebih nikmat untuk memainkan game ini di tahun depan. Saat hype dari game ini sudah agak mereda dan sepertinya tahun 2024 juga tidak banyak game-game yang berencana untuk saya mainkan. Super Mario Odyssey. Meskipun dirilis di tahun yang sama dengan The Legend of Zelda Breath of the Wild, saya sendiri baru memainkan Super Mario Odyssey di tahun 2023. Saya tahu kalau game ini sebelumnya memperoleh review sangat positif di internet, yaitu 10/10 di IGN, GameSpot, dan Must Play di Metacritic, tapi saya belum sempat untuk mencobanya karena saya pikir game ini tidak cocok dengan saya yang terbiasa memainkan game-game RPG. Lagi pula, saya belum pernah memainkan game Mario dengan dunia 3D seperti Super Mario 64 atau Super Mario Galaxy. Jadi saya sama sekali tidak ada bayangan tentang bagaimana saya bisa menikmati game ini. Ternyata setelah saya mencobanya, rasanya itu mind-blowing. Dunia di game ini terbagi menjadi beberapa area yang disebut Kingdom. Di dalam Kingdom ini, tugas pemain sebagai Mario adalah mengumpulkan objek bernama Power Moon.
Mario juga memiliki kemampuan untuk merasuki dan berubah menjadi makhluk ataupun objek lain yang ada. Yang bikin saya betah memainkan game ini tanpa henti adalah cara untuk mendapatkan tiap-tiap power moon-nya yang kreatif dan tidak pernah terasa membosankan. Saya merasa game ini seperti sekumpulan ratusan minigame yang diracik secara harmonis dan menciptakan dunia yang tidak membosankan dan menggugah rasa penasaran untuk dijelajahi. Presentasi audiovisual yang disajikan juga membuat saya merasa bahagia dari awal hingga akhir permainan. Dan game ini seolah-olah membuat saya merasa seperti sedang berlibur di suatu tempat yang selalu ngangenin untuk dikunjungi. Saya sendiri sudah membuat review tentang game ini dan saya juga membandingkan game ini dengan Elden Ring, di mana kedua game ini sama-sama memberikan perasaan menyenangkan namun dengan metode yang berbeda. Silahkan dicek di kiri kanan atas kalau kalian ingin melihat reviewnya ya. Super Mario Bros. Wonder. Sama halnya seperti Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder mengajak saya untuk merasakan kesenangan dari awal hingga akhir berkat presentasi audiovisualnya yang cerah dan penuh warna. Level desain dari game ini juga semuanya terasa unik, padahal ada lebih dari 100 level yang bisa dimainkan. Saya merasa tiap levelnya dibuat dengan penuh cinta. Game ini juga enak sekali untuk dimainkan bersama-sama dengan orang kesayangan. Saya memainkan game ini kadang berdua dengan anak atau bertiga dengan istri, dan saat bermain kami saling berteriak, tertawa, dan saling membantu satu sama lain. Pokoknya game ini tuh family friendly banget. Nier Automata. Meskipun saya belum memainkan seri Nier yang lain, saya sudah merasa kalau Nier Automata adalah salah satu game terbaik di Nintendo Switch. Nier Automata akan mengajak kalian untuk bermain sebagai dua makhluk non-biologis, yaitu 2B and 9S. Kalian ditugaskan untuk menghabisi mesin life form yang ada di bumi, sehingga umat manusia yang kini kabur ke bulan bisa kembali ke bumi. Gameplaynya berfokus pada action, dan saya merasa menghindari serangan dan mendaratkan serangan ke musuh itu sangat memuaskan. Animasi pergerakan dari 2B dan 9S ini juga terasa sangat mulus, sehingga berlari, melompat, dan bereksplorasi secara keseluruhan menjadi sangat nikmat. Satu lagi yang menjadi highlight dari game ini adalah soundtracknya. Tiap-tiap area dan cutscene memiliki soundtrack yang patut diacungi jempol, dan juga terdapat beberapa momen di game ini di mana soundtracknya bisa bertransisi menjadi versi 8-bit, seperti ala-ala Fire Emblem ketika bertarung. Bahkan beberapa soundtrack di game ini seperti Peaceful Sleep dan Rage Weaponry saya masukkan ke dalam playlist saya, karena lagu tersebut cukup enak untuk didengarkan sembari melakukan aktivitas lain. Shin Megami Tensei 5. Saya memainkan Shin Megami Tensei 5 ini di minggu pertama perilisannya di tahun 2021. Saya memang mengantisipasi game ini karena saya sudah pernah memainkan Shin Megami Tensei 4 dan Apocalypse di 3DS, dan saya merasa tingkat kesulitan yang ditawarkan game ini cocok dengan saya yang memang menyukai genre-genre JRPG. Dan benar saja adanya, Shin Megami Tensei 5 ini berhasil memberikan saya pengalaman bertarung turn-based yang patut saya acungi 4 jempol. Tiap-tiap skill dan elemen yang ada benar-benar harus diperhitungkan, dan juga tiap party member, dalam hal ini Demon, yang hanya memiliki 4 skill slot, mengharuskan saya untuk menyusun party sebalance mungkin. Buat kalian yang belum pernah memainkan game Shin Megami Tensei, saya mungkin bisa mengibaratkan seri ini seperti Dragon Quest XI-S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition dengan sedikit bumbu Pokemon dan dengan jalan cerita yang lebih gelap. AI Somnium Files. Game buatan Spike Chunsoft ini mengajak kita untuk menyelesaikan misteri pembunuhan seorang wanita di atas wahana bermain. Game ini adalah visual novel dengan sedikit bumbu gameplay tambahan yang menurut saya cukup seru dan memiliki durasi yang tepat, sehingga tidak mengganggu elemen pembawaan ceritanya. Dan jalan ceritanya menurut saya dapat menimbulkan rasa penasaran saya dari awal hingga akhir, dan plot twist-nya menurut saya sangat keren. Game ini juga memiliki sequel dengan judul AI Somnium Files Nirvana Initiative. Saya sendiri belum memainkan game ini, namun saya merasa game ini sepertinya akan sama menariknya. Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem Three House adalah game strategi RPG yang mengajak kalian berperan sebagai guru dari sebuah sekolah petarung. Yang menarik dari game ini adalah pemisahan narasi berdasarkan kelas yang kalian pilih, dan juga timeline yang menceritakan kisah saat sekolah dan saat murid-murid ini sudah lulus. Kalian seolah-olah akan memainkan 4 jalan cerita yang berbeda, dan kalian juga bisa merekrut murid-murid dari kelas lain untuk bergabung dengan kelas kalian, dan sang guru bisa mendekati murid-murid ini untuk menjadi lebih intim dengan mereka. Saya sendiri secara umum menyukai game strategi dengan banyak karakter yang bisa dipilih, dan Fire Emblem Three House memberikan hampir semua yang saya inginkan dalam list. Membentuk battle party full waifu, mengkustomisasi kelas, equip, dan skillnya,
Tiap karakter memiliki kisah yang cukup relate dan membekas di pikiran, desain 3D dan ilustrasi portrait art yang memanjakan mata, semuanya ada di sini. Saya katakan hampir memenuhi karena ada satu fitur di game ini yang hilang padahal di seri sebelumnya ada, yaitu kemampuan untuk menjodohkan masing-masing party member ini dan memunculkan keturunannya sebagai party member juga, yang kemudian bisa dijodohkan lagi dengan party member lainnya. Dalam 2 iterasi sebelumnya, Fire Emblem Awakening dan Fates, saya menghabiskan banyak waktu untuk menjadi mak comblang dari party member saya. Sayangnya hal tersebut tidak bisa saya lakukan di sini. Fire Emblem Engage. Fire Emblem Engage menawarkan hal yang mirip dengan Fire Emblem Three Houses dan mampu memuaskan dahaga saya akan game Fire Emblem lain selain Three Houses. Dalam Engage, kalian akan berperan sebagai Divine Dragon yang bertugas untuk mengalahkan Veil Dragon. Kalian tetap bisa merekrut party member dan bagi saya pribadi, saya bisa tetap membentuk satu batalion penuh dengan waifu. Yang menjadi gameplay unik dari Engage adalah kehadiran emblem, yaitu sebuah equip yang berisi jiwa dari karakter-karakter dari seri Fire Emblem sebelumnya, termasuk Three Houses. Emblem ini bisa di-equip ke karakter kalian dan akan membuat karakter tersebut memiliki kemampuan khusus. Emblem ini membuat kustomisasi party menjadi lebih kompleks dan menyenangkan. Jalan ceritanya menurut saya tidak sememorable Three Houses, namun tiap-tiap battle yang disajikan di sini terasa disusun lebih rapi dan lebih memberikan tantangan, apalagi buat saya yang memainkannya dalam mode klasik. Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise sesuai namanya adalah game berburu monster. Yang menarik dari game ini adalah bagaimana ia bisa menawarkan simulasi berburu yang kompleks namun tetap ramah bagi pemain baru. Di sini kalian bisa mengcraft senjata dan armor untuk berbagai situasi serta item-item lainnya yang berguna untuk menghadapi monster. Tiap-tiap monster yang memiliki gimmick dan cara bertarung sendiri, dan dalam satu map juga terdapat lebih dari satu monster, sehingga kalian bisa membuat monster tersebut bertarung satu sama lain. Game ini seru untuk dimainkan secara multiplayer, namun pengalaman bermain single player pun juga tidak kalah serunya. Kerennya, performa game ini juga sangat mulus di Nintendo Switch. Tidak terasa adanya penurunan frame per second yang signifikan sehingga mempengaruhi gameplay. Monster Hunter Rise ini memiliki expansion pass Sunbreak. Expansion pass ini menambah area monster dan equipment baru. Meskipun saya sendiri tidak membeli expansion pass ini, base gamenya saja sudah cukup untuk membuat Monster Hunter Rise menjadi salah satu game terbaik di Nintendo Switch versi saya. Kirby and the Forgotten Land. Kirby ini terlihat seperti game untuk anak-anak karena desainnya yang bulat, pink, dan unyu. Tapi jangan salah, di balik penampilan imutnya, ternyata game ini menyimpan gameplay yang sedikit hardcore dan hanya bisa diselesaikan oleh orang dewasa. Saya sangat suka bagaimana pengaturan tingkat kesulitan di game ini diimplementasikan. Apabila hanya sekedar untuk mencapai ending scene, game ini bisa ditamatkan oleh anak-anak. Namun untuk memperoleh seluruh konten yang ada, terdapat beberapa trik-trik yang membutuhkan bantuan orang dewasa ataupun guide di internet. Game ini juga memiliki nuansa keseluruhan yang santai dan desain visualnya yang cerah dan penuh warna, membuat game ini enak sekali untuk dimainkan di televisi di ruang keluarga. Xenoblade Series. Nintendo Switch menjadi platform di mana saya bisa memainkan seluruh game Xenoblade Chronicles dalam satu platform. Saya menjadikan kelima game Xenoblade Chronicles ini sebagai game terbaik di Nintendo Switch. Kelima game ini adalah Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles 2 Torna di Golden Country, Xenoblade Chronicles 3, dan Xenoblade Chronicles 3 Future Redeem. Xenoblade Chronicles memiliki gameplay turn-based berkedok action. Yang menjadi pembeda game ini dengan JRPG lainnya adalah setting ceritanya, di mana karakter dalam Xenoblade Chronicles ini berada dalam satu tubuh makhluk raksasa yang disebut dengan Titan. Seri ini berhasil memberikan gambaran seberapa kecil karakter kita dibandingkan dengan Titan tempat mereka tinggal. Alasan khusus kenapa game ini menjadi game terbaik di Nintendo Switch versi saya adalah karena dari awal saya sudah mengikuti game dari pembuat seri ini, Tetsuya Takahashi. Saya sudah memainkan Xenogears dan Xenosaga di PlayStation, dan sama seperti kedua game tersebut, Xenoblade Chronicles berhasil membawa saya ke dalam alam imajinasi yang dibarengi dengan kisah petualangan yang epik dan ternyata tetap berhubungan dengan Xenogears dan Xenosaga. Menariknya lagi, saya merasa seri Xenoblade Chronicles ini hanya bisa ditamatkan sekali. Maksudnya, menamatkan game ini untuk kedua kali dan seterusnya tidak serasa semagis dan semenakjubkan ketika saya pertama kali menamatkan seri ini. Mungkin karena inilah sampai kapanpun saya merasa Xenoblade Chronicles series ini akan berada di altar yang sama dengan game-game JRPG legendaris seperti Suikoden 2, Chrono Trigger, dan Final Fantasy VII karena seberapa memorablenya seri ini. Buat kalian yang belum pernah memainkan game ini, saya sangat menyarankan untuk menghindari spoiler apapun mengenai cerita di game-game ini. 13 Sentinels Aegis Rim.
Game buatan Vanillaware ini menurut saya menjadi game visual novel dengan narasi terbaik yang dibuat selama 5 tahun terakhir. VNDB.org tidak menganggap game ini sebagai visual novel, namun saya secara pribadi menganggapnya demikian, karena game ini menjadikan pembawaan narasi dan dialog-dialog sebagai gameplay utamanya. Sedangkan mekanik lainnya seperti pertarungan dengan robot hanyalah sampingan yang jika ditiadakan pun game ini masih memiliki esensi yang sama. 13 Sentinel Aegis Rim mengajak Anda berpetualang sebagai 13 orang remaja SMA yang dengan melintasi ruang waktu secara sadar atau tidak berperan sebagai pahlawan penyelamat dunia. Kalian secara periodik akan mengontrol karakter yang berbeda apabila sudah mencapai titik tertentu. Dan dengan menyelesaikan kisah karakter ini satu demi satu, kalian akan mengungkap sebuah jalan cerita utama yang keren dan membuat takjub. Game ini menggunakan klise pergi ke masa lalu atau masa depan dengan baik dan tidak menjadikannya sebagai penutup lubang cerita yang tidak sempurna. Dan hal ini berhasil membuat jalan ceritanya menjadi penuh plot twist dan sedikit menguras sel otak pemainnya. Great Ace Attorney Chronicles. Great Ace Attorney Chronicles mengajak Anda berperan sebagai Ryunosuke Naruhodo, seorang pengacara di Jepang yang kemudian pergi ke barat untuk belajar. Buat kalian yang pernah menonton atau membaca kisah detektif Conan, kalian akan menyukai game ini. Ryunosuke akan mendapatkan berbagai cobaan dan kasus untuk membela klien-kliennya, dan tugas kalianlah untuk membantunya dalam menyelesaikan kasus tersebut dan menyelamatkan sang klien. Kalian akan mewawancarai saksi, menelusuri lokasi, dan melihat bukti-bukti yang ada untuk berusaha menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi hingga akhirnya kalian bisa menemukan titik terang dari kasus tersebut. Game ini menyampaikan kisah misteri dengan sedikit bumbu humor yang pas, dan juga bagaimana game ini berhasil memparodikan situasi ruang sidang menjadi penuh drama dan konflik. Bagi kalian yang belum pernah memainkan seri Ace Attorney, kalian bisa memulainya dari sini. Triangle Strategy. Game ini seperti salah nama, karena seharusnya game ini seperti Final Fantasy Tactics minus elemen-elemen Final Fantasy seperti nama Spellvira, Blizzara, Tundara, Chocobo, dan Summon seperti Bahamut dan Odin. Triangle Strategy adalah game strategi RPG yang mengajak Anda berperan sebagai Serenoa, seorang bangsawan kecil di benua Norzelia. Adanya sebuah insiden tertentu membuat kerajaan-kerajaan yang ada di sini menjadi bertikai dan Serenoa terlibat di dalamnya. Triangle Strategy menjadi salah satu game favorit saya di Nintendo Switch karena pembawaan narasi yang memorable dan juga gameplay yang cukup menantang. Triangle Strategy juga menawarkan multiple ending yang merupakan akumulasi dari pilihan-pilihan yang kalian lakukan sepanjang permainan. Pilihan-pilihan ini ditentukan ketika sedang berunding dengan party member yang hasil perundingan tersebut ditempatkan dalam timbangan yang disebut dengan Scales of Conviction. Game ini menarik karena elemen strateginya cukup punishing, terutama posisi karakter ditempatkan, salah menempatkan arah, dan posisi karakter bisa berakibat fatal. Dan semua party member yang ada memiliki fungsi yang sangat penting. Dan apabila kehilangan salah satunya saja, membuat kalian harus melakukan pendekatan yang berbeda untuk tetap meraih kemenangan. Octopath Traveler. Octopath Traveler 1 dan 2 adalah upaya Square Enix untuk membuat game-game petualangan dengan menggunakan sistem bertarung turn-based menjadi bisa dinikmati di platform modern. Game ini tetap memiliki random encounter layaknya game JRPG era lawas. Namun setelah saya membandingkannya dengan game JRPG lawas yang juga diremaster di platform modern seperti Final Fantasy IX, entah mengapa random encounter di Octopath Traveler rasanya tidak terlalu mengganggu pace permainan saya. Octopath Traveler mengajak Anda untuk menjalankan kisah dari 8 protagonis yang masing-masingnya memiliki kemampuan dan keunikannya tersendiri. Dalam game pertamanya, Octopath Traveler kurang berhasil menyatukan motivasi ke 8 karakter tersebut. Namun di seri keduanya, hal tersebut dapat diperbaiki. Octopath Traveler berhasil memberikan perasaan dan kepuasan yang mirip seperti saat saya menyelesaikan game-game RPG zaman dulu seperti Final Fantasy VI, Star Ocean 3, Xenogears, dan lainnya. Anonymous. Persona 5 Royal. Persona 5 Royal merupakan game turn-based RPG yang sebelumnya sudah pernah dirilis di PS4. Persona 5 menceritakan tentang kisah sekelompok remaja SMA yang memiliki identitas rahasia sebagai Phantom Thief di dunia lain. Game Persona ini memang memiliki charmnya tersendiri, sama halnya seperti dengan Persona 4 Golden yang tetap betah saya makan berkali-kali meskipun jalan ceritanya itu-itu saja. Persona 5 juga memiliki daya pikat yang serupa, mengikuti kisah Phantom Thief dari awal hingga akhir ini sama sekali tidak ada momen yang membosankan. Saya bahkan tidak merasa kalau saya sudah memainkan game ini selama lebih dari 90 jam sebelum saya mengetahui kalau saya sudah berada di akhir-akhir permainan. Hal ini dipadukan dengan gameplay yang mengharuskan kalian untuk selalu mengganti party member dan demonnya demi menghadapi dungeon-dungeon yang ada di game ini. Persona 5 menjadi game yang cocok sebagai entry point untuk mulai memainkan seri ini ataupun untuk mulai memainkan game-game turn-based lainnya. Monster Rancher 2 DX.
Game ini menjadi perjalanan nostalgia saya ketika memainkan versi originalnya di PlayStation dulu. Game ini sebenarnya menjadi satu package dengan Monster Rancher 1 DX, namun yang saya sorot di sini hanyalah yang kedua. Monster Rancher 2 DX berhasil memunculkan kembali hasrat untuk memanage monster saya. Saya teringat dulu saya memainkan game ini didampingi dengan buku catatan merek Sinar Dunia yang berisi pola latihan yang sudah dijalani dan item yang sudah diberikan di hari sebelumnya. Saya mengelola monster saya sehati-hati mungkin untuk membuatnya memiliki status yang sangat tinggi di waktu yang sesingkat mungkin, untuk membuatnya menjadi monster pencetak uang. Berkat adanya fitur fast forward dan adanya list daftar CD yang membuat saya tidak harus memasukkan ulang game-game lain demi mendapatkan monster yang saya inginkan, saya jadi kembali betah untuk mengatur jadwal untuk berlatih, istirahat, bertanding, dan bereksplorasi bersama momen gabungan Pixie dan Tiger kesayangan saya. Atelier Ryza. Banyak yang mengatakan Atelier Ryza adalah seri yang menyelamatkan franchise Atelier dari dalam tanda kutip kehancuran. Pasalnya karena Atelier Ryza berhasil membawa pemain-pemain yang belum pernah menikmati seri ini dan juga mampu memberikan rasa takjub kepada pemain yang sudah pernah memainkan game-game dari seri Atelier. Karena kesuksesannya lah, Atelier Ryza adalah game Atelier pertama yang mendapatkan treatment sequel. Bahkan sampai saat review ini dibuat, Atelier Ryza sudah berada di iterasi ketiganya. Banyak yang beranggapan bahwasannya paha Ryza lah yang membuat seri ini menjadi viral dan dikenal banyak orang. Namun ternyata setelah dimainkan, gameplaynya cukup adiktif sehingga pantas untuk saya anggap sebagai game terbaik di Nintendo Switch versi saya. Atelier Ryza mengajak Anda berperan sebagai gadis remaja yang ternyata memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis. Dan berkat kemampuannya ini, ia berencana untuk keluar dari desa tempat ia dilahirkan dan dibesarkan untuk mencari petualangan. Gameplaynya secara umum adalah mengumpulkan material dan melawan monster, menggunakan item yang didapatkan untuk membuat equipment baru, dan menggunakan equipment tersebut untuk menjelajahi area yang sebelumnya tidak bisa dijelajahi demi mendapatkan material yang lebih bagus lagi. Yang paling menarik dari seri Atelier adalah proses untuk pembuatan itemnya yang bikin candu dan juga bagaimana game ini berhasil memperlihatkan efek dari item yang sudah kita buat tersebut. Saya bisa katakan sepertiga waktu yang saya habiskan di game ini adalah untuk membuat item yang sesuai dengan keinginan saya dan proses untuk membuat item tersebut sama sekali tidak membosankan. Mario Kart 8 Deluxe. Bukan hal yang mustahil lagi kalau Mario Kart 8 Deluxe akan selalu masuk ke dalam list dari games terbaik di Nintendo Switch. Saya sendiri pun juga menganggapnya demikian. Mario Kart 8 Deluxe ini memberikan pengalaman balapan yang santai dan dengan jumlah sirkuit yang lumayan banyak membuat tiap balapannya terasa fresh. Sayangnya banyak sirkuit tambahan yang dijual terpisah sebagai DLC. Yang paling saya sukai adalah bagaimana game ini dapat dimulai dan diselesaikan dengan cepat dan nyaris bisa dimainkan kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Hal ini saya rasakan ketika saya membawa Nintendo Switch saya keluar rumah sembari menunggu makanan di mall bersama keluarga. Saya bisa sat-set memainkan 1 atau 2 kali sesi balapan bersama anak atau istri saya, atau juga ketika sedang dalam kendaraan umum. Mario Kart 8 Deluxe juga sangat efektif sebagai palette cleanser atau penetral ketika saya selesai menyelesaikan game-game JRPG yang terhitung lama untuk diselesaikan. No Man's Sky. Ya, saya memainkan No Man's Sky di Nintendo Switch, meskipun banyak yang mengatakan kalau performa di game ini buruk. Sebagai referensi, saya juga memiliki games ini di PC. Tapi meskipun secara grafis dan performa No Man's Sky versi PC lebih baik, kemampuan portabilitas yang diberikan Nintendo Switch membuat saya lebih banyak memainkan No Man's Sky di sini. Buat yang belum tahu, No Man's Sky adalah game bertema petualangan di luar angkasa, dan yang menjadi daya tarik utamanya adalah bagaimana kita bisa berpindah dari satu planet ke planet lainnya secara seamless. Dan dengan banyaknya planet yang ada di game ini, kita bisa menjelajahi seluruh tata surya untuk mengeksplorasi berbagai planet dengan keanekaragamannya. Kalian bisa membangun base, mengkustomisasi equipment, jual beli pesawat, dan juga menaiki kendaraan ataupun robot yang dinamakan Exocraft. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Series. Trails of Cold Steel 3 dan 4 menjadi salah satu games terbaik di Nintendo Switch versi saya, karena saya sudah memiliki sejarah yang panjang dengan seri The Legend of Heroes ini, yaitu sejak The Legend of Heroes Trails in the Sky. Trails of Cold Steel menurut saya adalah JRPG yang benar-benar memenuhi checklist yang saya inginkan. Narasi dunia dan pengembangan tiap-tiap karakternya yang detail, gameplay turn-based yang seru dan enak untuk diutak-atik, adanya elemen dating sim yang konsisten, grafis 3D model karakter yang mampu menampilkan ekspresi ala-ala anime, dan juga soundtracknya yang fantastis. Sayangnya seri ini sangat susah untuk menggait pemain baru, karena untuk mengetahui keindahan game ini, kalian setidaknya harus memainkan Trails of Cold Steel 1 dan 2 terlebih dahulu yang belum tersedia dalam bahasa Inggris di Switch. Dan untuk mendapatkan kepuasan maksimal, kalian juga harus mengikuti seri The Legend of Heroes yang dimulai dari Trails in the Sky. Digimon Survive. Pendekatan game Digimon yang lebih fresh,
Game Digimon ini memiliki gameplay layaknya strategi RPG di mana Digimonnya bergerak berdasarkan tile yang ada. Dari segi gameplaynya ini sebenarnya tidak terlalu memberikan kesan yang sangat spesial. Yang spesial adalah bagaimana game ini mampu membawakan narasi yang memiliki tema umum yang lebih gelap. Saya kaget karena game Digimon ini memiliki cerita yang berujung pada kematian karakternya. Selain itu, saya juga menyoroti bagaimana dalam game ini para manusia menganggap Digimon ini sebagai makhluk misterius yang asing. Kata Digimon itu sendiri tidak pernah disebutkan kecuali di dalam akhir game. Narasinya yang di atas rata-rata ini mengkompensasi elemen gameplaynya yang biasa saja, dan kualitas ceritanya lah yang membuat saya memasukkan Digimon Survive sebagai game Nintendo Switch terbaik versi saya. Narasi yang dibawakan dalam bentuk mirip seperti visual novel ini juga menjadi poin plus tersendiri bagi saya yang memang cukup menggemari visual novel. Sekian 25 games terbaik di Nintendo Switch versi saya. Memang masih banyak lagi games di Nintendo Switch yang belum saya mainkan, dan saya harap di tahun berikutnya bisa saya mainkan. Kira-kira games apa yang menurut kalian bisa saya mainkan di tahun depan? Tolong beritahu di kolom komentar ya. Terima kasih atas supportnya dan semoga kalian sehat selalu.